SPT tahunan pribadi bisa kita laporkan secara online tanpa harus melakukan antrian di kantor perpajakan. Cara pelaporannya cukup mudah dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Di sini teman-teman bisa lihat, saya sudah berhasil melaporkan SPT 2022 dengan hasil yang nihil. Untuk batas waktu pelaporan pajak adalah 3 bulan dari akhir tahun pajak. Jadi, katakanlah kalian akan melaporkan pajak di tahun 2022, maka batas akhir pelaporan pajak tersebut adalah di bulan Maret 2023, yaitu tanggal 31 Maret 2023. Nah, di video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara melaporkan SPT tahunan pribadi secara online dalam waktu kurang dari 5 menit. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mengikuti channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, mari kita mulai. Pertama sekali, teman-teman menyiapkan terlebih dahulu bukti potong dari instansi atau badan usaha tempat teman bekerja ya. Ini adalah contoh bukti potong yang dikeluarkan oleh badan usaha atau instansi tempat kita bekerja. Oke, kita balik lagi ke Google. Nah, pada mesin pencarian, teman-teman bisa mengetik DJP online. Nah, selanjutnya teman-teman pilih saja link yang paling atas, yaitu djponline.pajak.go.id. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke menu halaman ini. Ini kita close dulu. Nah, di sini untuk login, teman-teman memerlukan nomor NPWP, kata sandi, beserta memasukkan kode ini ke dalam kode keamanan. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nomor NPWP, kemudian kata sandi, dan kode keamanannya. Nah, jika sudah berhasil login, teman-teman akan masuk ke halaman ini, halaman informasi. Di sini adalah halaman informasi terkait akun Anda. Di sini teman-teman juga bisa menampilkan tampilan kartu NPWP-nya. Berhubung karena kita akan melakukan pelaporan SPT tahun 2022, maka kita langsung saja masuk ke menu lapor. Kita langsung saja pilih ke bagian e-filing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu arsip SPT. Nah, di sini akan ditampilkan SPT yang sudah kita laporkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah melaporkan untuk tahun pajak 2022. Sebagai buktinya kita bisa melihat BPE-nya di sini. Dan ini juga bisa kita kirimkan ke email ya. Ini saya close dulu. Di sini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara saya melaporkan SPT tahun 2022 saya. Langsung saja kita ke menu buat SPT. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke formulir SPT sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, di sini karena kita adalah karyawan atau pekerja, maka kita pilihnya tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Di sini maksudnya sah di depan notaris ya. Ini untuk saya pilih tidak. Ini disesuaikan dengan keadaan teman masing-masing tentunya. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini disesuaikan juga ya teman-teman. Jika teman-teman penghasilannya di bawah 60 juta, teman-teman bisa memilih ya. Dan langsung diarahkan ke SPT 1770 SS. Namun, jika penghasilan yang Anda terima selama setahun lebih dari 60 juta, teman-teman bisa memilih tidak. Nah, untuk case ini saya akan memilih tidak. Kemudian selanjutnya Anda dapat menggunakan formulir 170S, pilihlah form yang akan digunakan. Nah, di sini agar lebih mudah, di sini kita pilih dengan panduan. Kemudian klik SPT 170S dengan panduan. Selanjutnya kita akan ditanyakan pilih tahun pajak. Di sini karena kita akan melaporkan tahun pajak 2022, maka kita akan pilih 2022. Nah, di sini ada dua option, normal dan pembetulan. Tadi di awal teman-teman sudah melihat bahwa saya sudah melaporkan SPT tahun 2022. Maka untuk tutorial kali ini saya akan memilih pembetulan ya, karena saya sudah melaporkan sebenarnya untuk 2022. Namun, jika teman-teman belum melakukan pelaporan sama sekali, teman-teman bisa memilih normal.
Oke. Nah, di sini karena saya sudah melakukan pelaporan, ketika saya pilih normal, maka kolom pembetulannya ini akan nge-freeze. Jadi saya pilih pembetulan terlebih dahulu. Nah, di sini aku akan ketik 1, kemudian selanjutnya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi bahwa ada data pembayaran pajak tahun 2022 melalui pemotongan pajak oleh pemberi kerja dan atau pihak lainnya. Jika teman-teman ingin cepat, sebenarnya ini kita bisa langsung saja pilih ya gitu. Jadi nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman tinggal menyocokkannya saja dengan bukti potong yang kita terima dari tempat kita bekerja. Namun pada kesempatan ini, untuk pengisian SPT kita pilih tidak saja supaya teman-teman sekalian belajar bagaimana cara mengisinya secara manual. Kita pilih tidak, selanjutnya kita pilih oke. Kemudian teman-teman di sini kita akan menambahkan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang ditanggung oleh pemerintah. Di sini teman-teman bisa menambahkan. Kemudian di sini kita akan memilih pasal 21 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan nomor NPWP pemotong atau pemungut pajak. Jadi di sini kita akan memasukkan nomor NPWP tempat kita bekerja, perusahaan tempat kita bekerja. Untuk nama pemotong atau pemungut pajaknya biasanya ketika kita sudah mengisi nomor NPWP ini, maka dia akan terisi secara otomatis. Nomor bukti pemotongannya teman-teman bisa lihat juga di kertas bukti potong yang tadi di awal saya tunjukkan itu. Teman-teman bisa melihat nomor buktinya di bagian yang paling atas. Yang ini. Nomornya yang ini. Jadi teman-teman bisa langsung saja masukin. Tanggal bukti pemotongannya. Kemudian jumlah PPh yang dipotong strip dipungut ini bisa teman lihat di bagian B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 yang nomor 20. Yang nomor 20 ini. Nanti nominalnya yang sebelah kanannya teman-teman masukin di bagian sini. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau udah langsung disimpan. Nah, dia akan bertambah ya di sini ya. Dia akan bertambah di sini. Kemudian kita pilih selanjutnya. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, untuk penghasilan neto ini teman-teman bisa mengambil dari penghitungan PPh pasal rincian yang nomor 12 ini, jumlah penghasilan neto. Nominal sebelah kanannya teman-teman masukkan ke dalam. Kemudian di sini teman-teman akan ditanyakan apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya. Jika ya, teman-teman bisa mengisinya, kemudian mengisi nilai-nilai di sini kayak bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjual atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Nah, di sini saya akan pilih tidak ya. Kemudian kita lanjutkan. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Saya pilih tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nah, di sini penghasilan tidak termasuk objek pajak itu ada bantuan, warisan, asuransi, beasiswa, dan penghasilan lainnya. Sini kita pilih tidak. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan pajak yang sudah dipotong secara final? Di sini tidak. Jika misalnya ada, teman-teman bisa menambahkan ya. Sini saya pilih tidak. Selanjutnya, nah di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi harta teman-teman sendiri. Nah, di sini teman-teman lihat ini saya sudah mulai rutin melakukan pelaporan harta ya dari mulai tahun 2017.
Jika ada harta yang bertambah di tahun 2022, teman-teman bisa menambahkan di sini. Nah, di sini cara mengisinya itu dengan memasukkan kode hartanya. Di sini sudah lengkap ya pilihannya ya. Teman-teman bisa pilih sendiri nama hartanya gitu. Misalnya kita ada beli emas tuh di tahun 2022. Di sini kita bisa aja langsung pilih nih. Kodenya logam mulia, nama harta misalnya emas antam 10 gram. Tahun perolehan tahun 2022, harga perolehan katakanlah 10 juta. Di sini teman-teman bisa bikin lagi emas antam 10 gram. Sini contohnya teman-teman bisa simpan ya. Ini coba saya simpan terlebih dahulu. Kita trial dan dia nanti akan masuk di sini nih. Ini akan masuk di sini. Tapi karena tadi itu cuman sebagai tutorial aja, ini saya hapus lagi ya. Oke, sudah terhapus. Tapi jika teman-teman tidak merasa ada harta yang bertambah di tahun 2022, teman-teman bisa langsung skip aja bagian ini. Selanjutnya, apakah Anda memiliki hutang? Jika iya, tulis hutangnya sama seperti tadi. Teman-teman bisa menambahkan di sini dengan menuliskan kode utang, pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah hutangnya. Nah, di case ini saya pilih tidak. Kemudian apakah Anda memiliki tanggungan? Kita pilih tidak. Apakah Anda membayar zakat, sumbangan, keagamaan, kegiatan wajib? Saya pilih tidak. Selanjutnya, status kewajiban perpajakan suami istri, saya pilih tidak kawin. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Saya pilih tidak. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Itu tidak. Apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25? Itu tidak. Kemudian selanjutnya, nah, kemudian di sini nih, teman-teman akan diberikan summary penghitungan pajak penghasilan. Nanti jika yang sudah teman isi itu sudah benar, tidak ada kelebihan atau kekurangan bayar, nilai nihilnya ini akan menjadi 0 seperti ini. Ini artinya teman-teman sudah melakukan pelaporan SPT dengan benar. Kemudian setelah kita pilih selanjutnya, proses kurang atau lebih bayar. Selanjutnya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan, menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan itu adalah benar, lengkap, jelas. Setuju. Kemudian selanjutnya, di sini akan ada summary. Nah, jenis formulir 1770S. Jika nanti teman-teman memilih penghasilan bruto di bawah 60 juta, maka di sini jenis formulirnya adalah 1770SS tahun pajak 2022. Ini pembentulan pertama ya, tapi kalau teman-teman melakukan pelaporan tadi untuk yang pertama sekali, maka ini harusnya normal. Kemudian status SPT nihil, ini artinya sudah benar. Kemudian jumlahnya 0, ini artinya tidak ada kelebihan atau kekurangan bayar. Catatan lengkap, ambil kode verifikasi di sini. Nah, kode verifikasi ini bisa dikirimkan melalui email ataupun melalui nomor handphone Anda. Nah, di sini teman-teman bisa memilih. Namun di sini karena saya tujuannya hanya untuk tutorial saja dan saya sudah melakukan pelaporan, di sini saya tidak memilih ya. Jadi saya batalkan aja. Nah, ketika teman-teman tadi sudah memilih, teman-teman akan mendapatkan kode verifikasi. Jadi, apabila teman-teman memilih dikirimkan melalui email, maka kode verifikasinya akan diterima di email. Apabila teman-teman memilih akan dikirimkan ke nomor handphone, maka kode verifikasinya akan dikirimkan ke handphone Anda. Kemudian teman-teman akan masukkan kode verifikasi di sini. Kemudian jika kode verifikasinya sudah kita masukkan di sini, teman-teman langsung aja kirim SPT. Oke? Nanti setelah teman-teman berhasil melakukan pengiriman SPT ini, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil melakukan penyampaian SPT elektronik, nama teman-teman, NPWP tahun pajak 2022, dan status SPT nihil. Nah, dengan begini teman-teman sudah selesai melaporkan SPT tahun 2022. Sekian tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.